Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tekno dimanapun Anda berada. Selamat datang di channel Dikri Tekno Info, channel yang membahas edukasi, teknologi, dan informasi. Bersama saya, Dikri Nur Cahya. Selamat menyaksikan, selamat menyimak, dan semangat belajar. Halo Sobat Tekno dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang berjudul Sistem Komputer. Sistem komputer ini ada di bab 4 buku mata pelajaran Informatika SMA kelas 10. Dan buku ini diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Jadi, yang akan kita bahas dalam materi sistem komputer ini bersumber dari buku paket Informatika terbitan Kementerian Pendidikan. Kita lanjutkan. Sobat Tekno, tahukah kalian bahwa kita bisa membuat abstraksi sebuah mesin komputer dengan menciptakan sebuah mesin konseptual sederhana? Ini bisa dijelaskan dari sini. Penjelasannya ada di sebelah kiri ini. Control unit akan mengambil instruksi atau istilahnya adalah fetch. Kedua, control unit akan menerjemahkan instruksi tersebut harus melakukan apa. Misalnya menyimpan data, menghitung, atau lainnya. Dan ingat bahwa komputer hanya dapat melakukan perhitungan dan menyimpan atau mengirimkan data ke input atau output device. Ketiga, arithmetic logic unit akan mengambil data yang diperlukan untuk menjalankan instruksi dan data yang sedang diproses disimpan dalam register. Yang keempat, arithmetic logic unit menjalankan instruksi. Seperti inilah siklus ambil dan jalankan, atau yang sering disebut fetch execute cycle. Ini ya, fetch execute cycle. Dari sini mutar, kemudian dikembalikan lagi. Sobat Tekno akan lebih paham di penjelasan berikutnya. Nah, timbul pertanyaan, tahukah Anda bahwa kita bisa membuat abstraksi sebuah mesin komputer dengan menciptakan sebuah mesin konseptual sederhana? Ini saya kutip dari buku paket. Berikut ini gambaran memori dan register dari sebuah mesin ciptaan Mr. Algo. Jadi yang membuat konsep seperti ini itu adalah Mr. Algo. Alamat pada mesin ini dinyatakan dalam kode heksadesimal. Memori dibagi-bagi menjadi kotak. Setiap kotak mempunyai alamat dan dapat berisi data. Misalnya, mesin ciptaan kalian memiliki kapasitas memori untuk menampung 4 data dengan alamat AAA1 sampai dengan AAA4 seperti ini. Dan CPU mempunyai 2 register dengan alamat reg1 dan reg2 yang diilustrasikan seperti pada gambar di bawah ini. Seperti ini ya. Sebetulnya semua data akan disimpan dalam bentuk biner seperti yang telah dipelajari di jenjang SMP.
Namun demikian, untuk kemudahan membaca, data semua ilustrasi data tetap dituliskan dalam besaran desimal. Nah, Sobat Tekno, inilah ciptaan dari Mr. Algo ya, seperti ini. Kita akan lanjutkan agar lebih paham. Sekarang kalian akan mensimulasikan fetch instruction cycle tersebut untuk menjalankan instruksi perhitungan aritmatika sederhana sebagai berikut, yang semula ditulis dalam bahasa yang lebih dipahami manusia, yaitu bahasa tingkat tinggi. Seperti ini, X 200, Y sama dengan 100, jumlah sama dengan X plus Y, dan print jumlah. Perhatikan baik-baik di sini ya, ada 4 baris. Kita ulangi, X sama dengan 200, Y 100, jumlah X plus Y, print jumlah. Kita lanjutkan. Mesin konseptual sederhana menjalankan beberapa instruksi bahasa mesin sebagai berikut untuk menjalankan program di atas. Nah, mesin konseptual ini misalnya seperti ini. Mesin konseptual sederhana akan mengeksekusi perintah tersebut dalam beberapa langkah karena data disimpan dalam memori, yaitu dalam variabel X dan Y. Sedangkan proses perhitungan penjumlahan harus dilakukan oleh arithmetic logic unit atau disingkat ALU yang merupakan bagian dari CPU. Misalnya, nilai dari variabel X disimpan dalam alamat AAA1 ini, dan nilai variabel Y disimpan dalam AAA2 ini, dan nilai variabel jumlah akan disimpan dalam alamat AAA3 ini. Data harus dibawa ke register untuk dijumlahkan. Jadi disingkatnya itu seperti ini penjelasan yang tadi saya sampaikan. Simpan 100 AAA1, simpan 200 di AAA2, salin AAA1 reg 1, salin AAA2 reg 2, tambah reg 1 reg 2, salin reg 2 ke AAA3. Kemudian yang terakhir print atau cetak AAA3. Anda akan melihat gambar ini, kutipan gambar ini ada di buku paket halaman 85, Mapel Informatika, terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kita lanjutkan agar lebih mudahnya. Masih di mesin konseptual sederhana ciptaan Mr. Algo ini, kita tadi sudah membaca ini, kemudian digambarkan melalui ilustrasi sebagai berikut ini. Dalam tabel ini ya, ini akan lebih mudah untuk menjabarkan apa yang tadi dijelaskan atau yang di buku dijelaskan di halaman 84. Misalnya instruksi di tabel ini ada 3 kolom, yaitu instruksi, kolom kedua ada penjelasan, dan kolom terakhir adalah peta, memori, dan CPU. Pada instruksi yang pertama itu simpan 100 di AAA1. Penjelasannya adalah menyimpan data 100
ke dalam memori dengan alamat AAA1. Nah, ini kalau peta memorinya itu seperti ini. Dan di AAA1 itu berisi 100. Nah, ini gambarnya kecil, jadi kurang jelas di sini bahwa ada angka 100 di sini. Jadi kalau kita kembali ke yang tadi, nah di sini di AAA1 itu berisi angka 100 di sini ya. Kemudian di AAA2 ini ada 200, angka 200. Dan kalau kalian ingat itu ada penjumlahan ya. Dari sini karena ini adalah memori, maka penjumlahannya itu tidak di sini, melainkan itu ada di tugasnya ALU. ALU di sini ada di dalam CPU yang memiliki 2 register. Jadi nanti penjumlahannya di sini, bukan di sini. Ya. Saya ulangi, di AAA1 ini ada 100, AAA2 ada 200. Ini akan dikopikan ke REG 1 dan REG 2, yaitu ini 100, ini 200 ya. Saya ulangi, di REG 1 adalah 100, di REG 2 adalah 200 ya. Disinilah terjadi penjumlahan, yaitu 100 tambah 200 menghasilkan 300. Dan angka 300 itu akan dituliskan di REG 2. Saya ulangi, angka 300 akan dituliskan di REG 2. Kemudian ini tugasnya register adalah menghitung ya, karena register ini ada di CPU. Angka 300 ini kemudian dilemparkan menuju ke AAA3, yaitu dalam memori. Dari AAA3 inilah angka 300 yang akan di print, atau di sana tertulis print AAA3. Kita kembali ke penjelasan yang tadi. Karena ini gambarnya kecil sehingga saya kembali tadi ke slide yang tadi. Ini seperti ini, sama persis ya. Bisa dilihat dari sini. Simpan 100 di AAA1 ini. Nah, ini. Simpan 200 di AAA2 ini. 100 dan AAA2-nya itu di sini. 100 dan 200. Kemudian salin AAA1 ke REG 1. Jadi 100-nya itu disalin di sini. Nah, ini. Kemudian yang berikutnya salin yang angka 200 di AA2 itu ke REG 2. Kemudian di sini ada perintah tambah REG 1 dan REG 2. Ini terjadi di register atau CPU. Berarti di sini nih, tambah REG 1, REG 2, menambahkan data pada alamat REG 1 dan data pada alamat REG 2, dan mesin akan menyimpan hasilnya pada alamat REG 3. Hasilnya pada alamat REG 2. Nanti penjelasannya ada ya. Jadi maksudnya adalah seperti yang tadi saya sampaikan, REG 1 dan REG 2 masing-masing angkanya adalah 100 dan 200. Di sanalah terjadi penjumlahan. Sedangkan hasilnya akan diletakkan di REG 2, yaitu 300. Kemudian dari keluaran penjumlahan ini, yaitu 300 ini, akan disalinkan menuju ke AAA3 yang berada di memori. Makanya di sini ada salin REG 2 ditempatkan ke AAA3, dan REG 2 ini sudah menghasilkan angka 300. Ya kan? Kemudian yang terakhir baru print AAA3 yang menghasilkan angka 300.
Silakan bagi Sobat Tekno bisa sambil menyimak membuka buku paket di halaman 85 agar lebih jelas dan lebih mudah lagi untuk dipahami. Sobat Tekno, penjelasan tadi mengenai kenapa penjumlahannya itu ada di hasil penjumlahannya itu ada di register 2, itu bisa juga Anda baca di buku paket halaman 86 ya. Itu penjelasannya bahwa reg 1 dan reg 2 ada dua register ya. Ada dua register itu masing-masing ada hubungannya dengan si pembuat, yaitu Mr. Algo ya. Pembuat itu membuat dua register, jadi yang hasilnya itu diletakkan di register 2. Mungkin saja ada orang yang menciptakan mesin konseptual lain yang mempunyai tiga register. Seandainya mesin mempunyai tiga register, bisa saja hasil penjumlahan disimpan pada register ketiga. Jumlah register dan bagaimana operasi dilakukan serta hasil operasi aritmatika disimpan itu ditentukan oleh pembuatnya, yang merupakan spesifikasi dari mesin itu sendiri. Nah, Sobat Tekno, kita juga sebenarnya dapat menciptakan mesin konseptual yang sangat sederhana, seperti contoh ini. Tahukah kalian bahwa kita bisa membuat abstraksi sebuah mesin komputer dengan menciptakan sebuah mesin konseptual yang sederhana, yaitu hanya memiliki satu register untuk menampung data yang biasanya disebut akumulator, karena semua operan dan hasil perhitungan disimpan di register tunggal. Perintah tambah dilakukan dengan menambahkan data yang diambil dari memori ke satu-satunya register itu. Kalau yang tadi kita bahas itu kan ada dua register ya. Nah, sekarang kita coba membuat konseptual yang sederhana dengan satu register yang disebut akumulator. Nah, misalnya seperti ini nih. Ada dua tabel. Kolom pertama instruksi, kolom kedua hasil. Akan lebih paham di penjelasan tabel berikutnya. Nah, ini misalnya. Anda juga bisa sambil menyimak ya di halaman 86, itu ada di baris bawah. Untuk menambahkan 100 dan 200, instruksi yang dilakukan oleh mesin dengan satu akumulator atau satu register yang hanya memiliki 4 alamat memori. Bisa digambarkan seperti di bawah ini ya. Masih sama pakai AAA1, AAA2, AA3, dan AAA4. Seperti ini. Misalnya adalah input 100 AAA1 ya, berarti 100-nya di AAA1. Yang kedua, instruksi yang kedua adalah input 200 di AAA2. Ini diletakkan di sini, sama seperti awal tadi. Kemudian di sini mulai membedakan ya. Load AAA1, artinya yang AAA1 itu sudah dikopikan ke akumulator ke sana 100. Kemudian tambah AAA2 sehingga hasilnya itu sudah diletakkan di akumulator ya. Karena hanya satu-satunya di situ ya. 100, 200 kemudian ditambahkan, hasilnya pun akan ditampilkan di satu akumulator ini. Setelah itu akumulator ini akan
letakkan di AAA. Ini tidak ditampilkan ya. Hasilnya ini ada di, ternyata hasilnya ini ada di akumulator yang ini yang terakhir ya. Makanya di sini outputnya adalah 300. Jadi dari data akumulator sesuai dengan penjelasan yang ini, outputnya data akumulatornya itu langsung dikirim ke perangkat keluaran. Jadi kalau kita bedakan, kalau di register konseptual sederhananya milik Mr. Argo ini, di sini keluarannya itu menyalin data dari register RIG2 ini dipindah dulu ke memori AAA3. Namun kalau kita membuat konseptual yang sederhana yang hanya memiliki satu akumulator ini, karena apapun nanti ada di akumulator, outputnya yaitu akumulator akan dikirim ke perangkat keluaran. Jadi seperti itu ya. Di akumulator sudah ada hasilnya, kemudian baru dikeluarkan yang menghasilkan 300, karena soalnya adalah menambah 100 ditambah 200. Nah, Sobat Tekno dimanapun Anda berada, materi yang terakhir cara komputer bekerja ini memberikan pesan bahwa gambaran ekspresi yang ditulis dalam bahasa yang dimengerti manusia harus diterjemahkan sangat detail agar dapat dieksekusi oleh mesin yang kalian buat. Komputer yang selama ini kita gunakan sebenarnya mirip dengan mesin konseptual sederhana yang baru saja kita pelajari. Hanya saja kecepatan melaksanakan instruksi itu sangat cepat sekali. Itulah komputer. Sobat Tekno, tak terasa penjelasan demi penjelasan per materinya ada 5 materi sudah saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika penjelasan saya kurang mudah diterima untuk Anda. Namun Anda tidak perlu khawatir karena penjelasan yang saya sampaikan ini sama persis dengan buku siswa mata pelajaran informatika kelas 10 SMA yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan. Saya di sini hanya berniat membantu. Kekurangan ada di dalam diri saya sendiri, baik pengucapan yang salah atau logika-logika berpikir yang salah. Saya mohon maaf. Ambillah yang baik dari saya. Sobat Tekno, terima kasih sudah mendengarkan, sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semua, bagi kita semua, bagi saya sendiri. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, share, agar teman-teman Anda semua, sobat-sobat Tekno dimanapun berada, juga dapat mempelajarinya dengan baik. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya, yaitu bab 5 materi jaringan komputer dan internet pada mata pelajaran informatika kelas 10 SMA. Terima kasih, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.